Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Sudah sangat lama kita tidak membahas film slasher horor. Pada episode kali ini, Mimin akan menghadirkan sebuah alur film slasher horor yang tidak kalah seru nih sob. Film ini berjudul Clown in a Cornfield tahun 2025. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja yang pindah ke sebuah kota kecil bersama ayahnya. Namun mereka tak mengetahui kalau kota itu menyimpan sebuah sisi gelap di baliknya. Sosok badut bernama Frendo merupakan maskot dari kota kecil itu. Anehnya sebuah teror terjadi ketika Frendo mulai membunuh para remaja satu persatu. Yang perlu mereka lakukan yaitu mengungkap identitas sebenarnya di balik badut Frendo. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Pada tahun 1991, kita dapat melihat sekelompok remaja tengah melakukan pesta di sebuah gudang penyimpanan jagung. Salah satu remaja bernama Jessica berusaha mengajak kekasihnya bernama Tyler untuk sedikit bersenang-senang di ladang jagung. Tyler yang tengah mabuk awalnya kehilangan jejak Jessica, dan tak lama kemudian, di sebuah kota kecil bernama Kettle Spring, cerita berfokus pada sepasang ayah dan anak yang baru saja pindah menuju kota itu. Sebuah kota yang terkenal dengan sirup jagung bernama Bacon. Mereka bernama Quinn dan ayahnya Dr. Glenn. Benar banget, ayahnya merupakan seorang dokter yang berencana akan membuka praktik di rumah barunya nanti. Akhirnya mereka pun sampai di rumah yang baru saja ayahnya beli. Namun sebuah keanehan langsung terjadi. Segerombolan lalat berkumpul di tempat perapian. Dan ketika mengeceknya, keesokan paginya merupakan hari di mana Quinn kembali bersekolah di sekolah barunya. Namun ketika ia membuka pintu, seorang pria bertubuh besar mengejutkannya. Pria itu bernama Russ. Kedatangannya yaitu untuk mengajak Quinn berangkat sekolah bersama, mengingat ia merupakan tetangga baru. Tak seperti remaja lainnya, Russ bisa dibilang merupakan remaja penyendiri. Hobinya yaitu memancing dan juga berburu. Tipe remaja yang sepertinya bertolak belakang dengan Quinn. Sesampainya di sekolah, mereka pun berpisah. Sayangnya di hari pertama, Quinn sudah terlambat masuk ke dalam kelas. Semua perhatian tertuju padanya. Seluruh remaja di generasi itu nampak sangat liar dan tidak disiplin. Bahkan mereka juga seringkali mengerjai guru mereka. Karena kesal, Pak Guru pun memberikan sebuah kertas dan memajukan ujian para siswa. Namun ketika kertas itu dibuka, ternyata kertas ujian itu telah diganti dengan foto kencan Pak Guru, yang membuat satu kelas akhirnya mendapatkan skorsing. Setelah jam pelajaran berakhir, sekelompok remaja nakal itu nampak mendekati Quinn. Lebih tepatnya, Quinn merasa cocok dengan mereka. Mereka bernama Janet, Ronnie, Tucker, Matt, dan juga Cole. Tak lama kota itu akan merayakan sebuah hari pendiri. Sebuah hari untuk merayakan panen jagung. Keluarga Cole merupakan pendiri dari sirup jagung bernama Bacon. Dikelola turun-temurun sejak 100 tahun yang lalu. Dan badut yang diberi nama Frendo kini menjadi maskot kebanggaan di kota itu. Namun yang mereka lakukan justru menjadikan maskot itu sebagai pembunuh berantai yang kemudian mereka posting ke YouTube sebagai series. Sepulang sekolah, Glenn mengajak Quinn makan bersama di pinggir kota. Tak berselang lama seorang polisi datang menghampiri mereka. Polisi itu bernama Dunn. Mereka mulai berkenalan dan sedikit berbincang. Tak lama, Cole bersama gengnya muncul berniat mengajak Quinn untuk bermain bersama.
Dun menyarankan Queen untuk menjauhi sekelompok remaja itu. Orang-orang dewasa di sana juga nampak sangat terganggu dengan kehadiran mereka. Namun seperti yang kalian bayangkan, Queen tetap pergi dan keluar. Mereka pergi ke sebuah kedai minuman keras. Dari raut wajahnya, terlihat penjaga toko itu tak menyukai kehadiran mereka. Sebuah pertengkaran terjadi antara Tucker dan Matt. Namun semua itu mereka lakukan agar dapat mencuri minuman keras di toko itu lalu pergi dari sana. Mereka pun berkumpul di sebuah pabrik jagung milik keluarga Cole. Pabrik itu baru saja terbakar. Di malam sebelum kebakaran terjadi, mereka menyelinap masuk untuk membuat konten di sana. Namun tak berselang lama kebakaran pun terjadi, melimpahkan semua kejadian itu kepada para remaja itu. Hal itu mendasari mengapa orang-orang di kota itu sangat membenci mereka. Karena imbas dari kebakaran, para penduduk di sana tak mendapatkan pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan. Namun mereka mengaku kalau itu semua bukan perbuatan mereka. Sementara itu, ketika Matt tengah buang air kecil, ternyata semua itu hanyalah sebuah prank untuk episode lanjutan dari Frendo sang badut pembunuh. Tak butuh waktu lama, kedekatan antara Cole dan Queen pun sudah terjalin. Bahkan Cole mengantarkannya ke rumah. Dan ketika mereka tengah bercumbu, Glenn yang kesal memarahi Queen pulang larut malam tanpa memberikan kabar. Namun bukannya meminta maaf, Queen justru menentang ayahnya. Bertindak seolah-olah ia tak bersalah dan pergi meninggalkan ayahnya. Di kamar, Queen mulai memutar video yang baru saja mereka buat. Namun ia menyadari ada sebuah keanehan. Terdapat sosok badut lain yang juga berada di tempat itu. Ia pun mengirimkan keanehan itu pada Tucker. Ketika Tucker mengecek gambar yang Queen kirimkan, notifikasi memberitahukan kalau ada seseorang di luar pintu. Ketika Tucker mengeceknya, terlihat jelas sosok badut Frendo muncul di depan rumahnya. Namun ia tak panik. Ia merasa kalau teman-temannya tengah mengerjainya. Sayangnya ia tak menemukan sosok itu dimanapun. Ketika ia membuka pintu lemari, ia mendapati sebuah box musik Frendo di sana. Namun, yang tak ia ketahui, keesokan harinya perayaan Hari Pendiri pun kini tengah berlangsung. Ayahnya Cole bernama Arthur merupakan orang yang sangat dihormati di sana. Bahkan perayaan tahunan itu juga diselenggarakan olehnya. Semua itu sebagai bentuk terima kasih warga kepada keluarganya atas pabrik Bapen sebagai perputaran ekonomi di kota itu. Cole dan gengnya juga ada di sana. Cole mengajak Queen untuk pergi ke sebuah pesta jam 10 malam nanti. Ketika Queen tengah merekam untuk konten mereka selanjutnya, seorang pria muncul sembari membawa sebuah bom mainan. Awalnya semua orang tertawa, namun mereka tak tahu kalau itu semua adalah awal dari kekacauan yang akan terjadi. Atas semua kekacauan itu, Dun pun datang menangkap para remaja itu, beranggapan kalau semua itu merupakan ulah dari mereka, yang membuat perayaan kini menjadi sangat kacau. Mereka pun akhirnya dipenjara untuk beberapa waktu ke depan. Mereka dibuat kesal oleh tindakan yang tidak mereka lakukan. Di sel yang sama, seorang pria tua mengingatkan kalau mereka akan mati dan menyarankan untuk tidak bermain-main dengan Frendo. Beberapa saat kemudian mereka mulai dibebaskan. Dibandingkan teman lainnya, Matt justru fokus untuk melatih dirinya dengan angkat beban. Namun sebuah musik box tiba-tiba muncul begitu saja. Tapi Matt tak ambil pusing lalu melanjutkan latihannya. Dan pada saat terakhir, seolah tak cukup membuat masalah, Queen perlahan mengecek ayahnya dan memastikannya tertidur. Lalu berangkat pergi ke pesta bersama Cole. Di perjalanan, Cole memberikan sebuah box musik kepada Queen. Sebuah box musik sebagai sebuah petanda buruk. Terpaku oleh musik box hingga tak menyadari, ternyata itu adalah ras yang tengah selesai berburu. Walau terlihat bertolak belakang, ternyata Cole dulunya sangatlah dekat dengan ras. Namun semua itu harus berakhir ketika pabrik jagung itu terbakar.
membuat ayahnya tidak bekerja semenjak kejadian itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah gudang penyimpanan jagung. Para remaja sekolah semua merayakan pesta di sana. Janet dan Ronnie juga telah menunggu mereka di gudang itu. Pesta itu ternyata semua didanai full oleh Cole sendiri. Cole dan Quinn mulai berdansa bersama, sementara Russ terlihat hanya melihat dari kejauhan. Terbawa oleh suasana, Quinn menarik Cole dan pergi ke gudang jerami, berniat untuk bercocok tanam di tempat itu. Namun sayangnya Cole menolak, membuat Quinn merasa sangat-sangat malu. Ketika ia keluar untuk menenangkan diri, Janet dan Ronnie datang. Mereka tahu kalau Quinn mendapatkan penolakan, karena bukan hanya dirinya, tapi semua wanita ditolak oleh Cole termasuk Janet. Pertengkaran pun akhirnya tak dapat dihindarkan. Sebuah suara teriakan mengejutkan mereka. Namun mereka masih merasa kalau itu semua hanyalah sebuah gurauan. Bahkan setelah mereka melihat kepala Matt, ketika Quinn mengecek nadi wanita itu, ia ternyata benar-benar tewas. Di tengah kepanikan, Frendo tiba-tiba muncul. Ketiga wanita itu terus berlari menghindar dari Frendo yang berusaha membunuh mereka. Russ datang di waktu yang tepat menyelamatkan mereka. Tempat itu merupakan zona mati sehingga tak mungkin ada sinyal di sana. Ketika mereka ingin mengetahui siapa sebenarnya orang di balik topeng Frendo, teror yang sebenarnya pun baru akan dimulai. Satu tembakan kembali melesat memutus lengan salah satu Frendo. Cole juga tak lama datang menyelamatkan Quinn dari segerombolan Frendo yang membabi buta. Setelahnya, mereka pun berlari dan bersembunyi di sebuah gudang jerami. Para badut itu terus berusaha memaksa masuk, sementara mereka hanya memiliki 3 peluru yang tersisa. 2 tembakan kembali dilepaskan dan kini mereka hanya memiliki 1 peluru yang tersisa. Perdebatan juga terjadi antara Cole dan Russ. Di tengah kepanikan, Quinn menemukan sebuah saluran drainase yang dapat mengantarkan mereka keluar. Satu persatu dari mereka pun mulai masuk, sementara Russ akan mengalihkan mereka dengan membuat sebuah alat peledak sederhana. Satu persatu dari mereka mulai keluar dari ujung saluran drainase. Sementara di gudang, Cole terlihat begitu khawatir dengan kondisi Russ saat ini. Namun Quinn meyakinkannya dan mereka mulai berlari masuk ke dalam ladang jagung yang luas. Tak berselang lama, mereka pun mulai keluar menuju jalan raya. Melihat sebuah mobil yang lewat, mereka berusaha meminta bantuan. Namun yang tak mereka ketahui kalau mobil itu ternyata adalah mobil polisi. Dunn segera menahan Cole yang membawa senjata di tangannya. Para remaja itu berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun dikarenakan banyaknya masalah yang mereka lakukan, Dunn tak percaya dan hanya menangkap Cole sendiri. Setelahnya, ia pun pergi meninggalkan ketiga remaja itu begitu saja. Di sisi lain, mereka merasa bingung mengapa hanya Cole yang ditangkap. Tak ada pilihan, mereka pun mulai masuk ke dalam ladang jagung untuk mencari rumah terdekat dan meminta bantuan. Sayangnya para Frendo pun mulai bermunculan. Mereka terus berlari sekuat tenaga menghindari badut mengerikan itu. Naasnya, Ronnie harus bernasib buruk dan tewas di ladang itu. Di ujung ladang, akhirnya mereka menemukan rumah dari penduduk sekitar lalu masuk ke dalam. Salah satu Frendo mengejutkan mereka, namun nampaknya Frendo itu telah tewas. Mereka pun tanpa pikir panjang mencari telepon untuk meminta bantuan. Sayangnya telepon itu juga tak dapat digunakan. Di waktu yang bersamaan mereka baru menyadari kalau di ruangan itu terpajang foto mereka. Selama ini mereka semua telah menjadi incaran oleh orang-orang di balik maskot Frendo itu. Quinn mulai menyadari kalau semua itu adalah sebuah jebakan. Ketika ia mengecek ke bawah, menggunakan sebuah vas, Quinn memukul Frendo itu hingga terjatuh. Mengambil garpu jerami, lalu menusukkannya pada Frendo itu, membuatnya tewas seketika. Di lain sisi, Glenn pergi ke kamar Quinn berniat meminta maaf padanya. Namun ia menyadari kalau Quinn tak ada di sana. Glenn pun pergi berusaha mencari keberadaan Quinn, tanpa mengetahui kalau kini Frendo tengah berusaha mengepung putrinya tercinta.
Sayangnya walau kesempatan sudah ada di depan mata, tapi Quinn tidak bisa menyetir mobil. Dan tak butuh waktu lama, kini para badut itu telah menjadikan Quinn sebagai sandera. Ketika topeng itu dibuka, Dun, pelayan, penjaga toko, bahkan guru di sekolahnya merupakan dalang di balik pembantaian itu. Namun semua itu tak lain tak bukan dipelopori oleh Arthur selaku ayah Hill. Ternyata seluruh identitas di balik badut Frendo adalah seluruh orang tua atau penduduk di kota itu. Mereka menganggap kalau remaja saat ini telah merusak nilai-nilai tradisional, norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta menjadi penyebab kekacauan. Badut kebanggaan kota yaitu Frendo justru mereka jadikan lelucon dan ikon pembunuh berantai pada setiap konten mereka. Dan kini, mereka harus menerima teror dari Frendo sang badut pembunuh yang mereka ciptakan. Kejutan tak cukup sampai di situ. Ketika sebuah tirai ditarik, bahkan Cole selaku anaknya sendiri tak ragu untuk ia singkirkan. Tujuannya sederhana, menembak mati Quinn lalu membiarkan Cole seolah-olah bunuh diri. Hanya perlu satu tembakan, walau Glenn datang di waktu yang tepat, Dun berhasil melesatkan tembakan kepada Glenn walau sedikit meleset. Arthur lalu memerintahkan Dun untuk mengejar Quinn sementara ia akan mengurus Cole. Quinn lari masuk ke dalam sebuah ruangan dengan kostum Frendo yang banyak di sana. Satu-satunya senjata yang ia miliki hanyalah alat kejut listrik. Tak lama Dun pun masuk ke ruangan itu, berusaha mencari keberadaan Quinn berniat menghabisinya di tempat. Namun sayangnya, sementara itu, Cole kini akhirnya mengetahui fakta kalau ternyata kebakaran pada pabrik itu ternyata merupakan perbuatan dari ayahnya. Dengan sengaja menjadikan Cole beserta teman-temannya sebagai kambing hitam agar mendapatkan asuransi dari kebakaran itu. Lalu setelahnya, ia mengalihkan mobil yang menjadi pijakan untuk Cole. Glenn bangkit mencoba menolong Cole. Namun sayangnya, malam itu merupakan malam yang cukup membingungkan. Setidaknya mereka pun akhirnya berhasil selamat dari ancaman Frendo si badut pembunuh. Kita juga mendapati fakta kalau ternyata Cole dan Russ merupakan sepasang kekasih. Yang tak kita ketahui adalah kepergian Arthur yang menghilang begitu saja. Mereka pun akhirnya dapat hidup bahagia. Cole dan Russ kini merupakan satu-satunya sahabat yang dimiliki oleh Quinn. Setelah kelulusan, kini Quinn memutuskan untuk pergi dari kota itu dan menitipkan Glenn kepada Cole dan juga Russ. Dan film pun selesai. Gimana nih sob, untuk alur film kali ini? Film ini menunjukkan bagaimana ketakutan terhadap perubahan bisa berubah menjadi kekerasan nyata. Di balik topeng badut Frendo tersembunyi rasa frustasi orang dewasa yang merasa kehilangan kendali atas generasi muda. Remaja pada film ini dimaksudkan sebagai lambang sebuah kebebasan. Namun sayangnya, rasa kebebasan itu membuat mereka lupa dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Karenanya, toleransi, menghargai, dan saling menghormati itu perlu tanpa memandang umur. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu kalian bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.